Kita berada di opini dan edukasi Greg CCTV. Cukup menarik mencermati Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun ini. Betapa tidak, kemarin kita sudah diasupi berita tentang monopoli proyek di dinas itu. Yang dilakukan oleh iparnya Kadis Pendidikan, terutama pada dana BOS, dalam pengadaan buku, juga teknologi, informasi, dan komunikasi atau yang sering disebut TIK atau TIK. Sementara bupatinya pura-pura tidak tahu atau tahu, tapi melakukan pembiaran. Karena kita duga ada anak mainnya di dinas itu. Di saat Dinas Kominfo Kabupaten Simalungun memberitakan perintah atau arahan bupati pada rakor Dinas Pendidikan di Balai Harungguan Jabatan Demanik pada tanggal 11 April 2022 tentang penghentian praktek pungli terhadap guru-guru dan konsep peningkatan mutu pendidikan. Di sini pula lah para bawahan bupati atau stafnya melakukan penindasan terhadap tenaga pendidik, mulai dari kadis, kabid, pengawas sekolah, hingga kepala sekolah. Semua melanggar dan tidak mentaati perintah bupati. Memalukan memang tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Kadis Pendidikan Simalungun ini. Beginilah kalau kadis yang dimohonkan oleh orang dekatnya sendiri. Baru beberapa bulan dilantik sudah melakukan hal-hal yang melanggar arahan dan perintah bupati sebagai atasannya. Secepatnya Bupati Radiapu Sinaga harus mengevaluasi Kadis Pendidikan Simalungun untuk menjaga kredibilitasnya sebagai bupati. Sebagai contoh seperti yang dikatakan oleh seorang anggota DPRD Kabupaten Simalungun dari Partai Berkarya yang bernama Bapak Benpri Sinaga. Begini katanya, Pak Kadis ini jelas-jelas gak mampu duduk di situ. Bapak mau saya kirim ancaman dia dalam maksudnya Kadis, sama kepsek. Harus pakai uang baru bisa jadi kepsek. Hanya contoh aja yang aku kasih sama Bapak. Syarat jadi kepsek harus cakep. Atau pertanyaan saya, kenapa bisa yang tidak lulus cakep bisa menggantikan kepsek yang sudah lulus cakep? Tulis beliau. Lebih lanjut lagi, Bapak Dewan tersebut mengatakan syarat apa yang Kadis lakukan untuk bisa melakukan pergantian kalau tidak karena uang. Kalau Bapak mau bukti rekamannya ada sama saya. Malu saya membaca tulisan Bapak ini. Begitulah sebagian isi tulisan Bapak Benpri Sinaga kepada salah seorang tim sukses bupati. Dan meminta membuat postingan tentang arahan bupati saat rakor tentang pendidikan agar jujur tentang keadaan Dinas Pendidikan saat ini. Kita sangat mengapresiasi keberanian anggota DPRD ini dalam hal ini untuk memberikan keterangan resmi soal pengancaman Kadis Pendidikan kepada kepala sekolah untuk bisa menjadi kepala sekolah. Agar ini terang benderang, harusnya Badan Kehormatan Dewan memanggil Bapak Benpri Sinaga untuk dimintai keterangan soal kebenaran rekaman itu. Ya buka aja rekamannya. Apakah benar-benar ini dilakukan Kadis Pendidikan? Selanjutnya agar dibawa ke komisi di DPRD Simalungun, komisi yang membidangi Dinas Pendidikan, dan memanggil Kadis tersebut ke
komisi yang membidangi tersebut. Agar info ini tidak semu dan masyarakat jadi bertanya-tanya, sebagai pejabat publik di legislatif, Bapak Bempri harus bisa mempertanggungjawabkan pernyataannya pada kolom komentar di walls Bapak Juta Mardi Purba. Bapak Dewan yang terhormat harus bisa mempertanggungjawabkan informasinya itu, karena itu sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 tentang keterbukaan informasi. Seharusnya ini dibuka secara terang benderang pada ruang publik, karena dituliskan pada ruang terbuka juga dan di media sosial. Kembali lagi kita pada substansi kepala dinas. Ada 7 kepala sekolah menengah pertama yang dilantik beberapa bulan yang lalu masih PLT atau pelaksana tugas. Kenapa ada PLT yang belum memiliki RUKS? RUKS adalah nomor unik kepala sekolah yang didapatkan harus melalui diklat. Karena itu salah satu syarat jadi kepala sekolah. Syarat berikutnya adalah harus guru penggerak. Maksudnya adalah guru yang mendapatkan sertifikat khusus dari Kemendikbud, tujuannya untuk mencapai profesionalisme pendidik. Pertanyaannya adalah, mengapa justru ada beberapa kepala sekolah yang sudah memiliki syarat-syarat tersebut di atas justru diganti? Sementara Kadis Pendidikan mengangkat beberapa kepala sekolah sebagai pelaksana tugas atau PLT. Disinilah kelihatan kebobrokan dan menyalahi persyaratan pada Dinas Pendidikan Simalungun. Dan perlu diketahui, seperti yang tertuang pada Kepmen 162, pengangkatan dan pemberhentian kepala sekolah harus diketahui oleh pengawas sekolah. Apakah pemberhentian dan pengangkatan kepala sekolah sudah disesuai seperti keputusan Menteri tadi nomor 162 tersebut di atas? Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Nantikan opini dan edukasi di Grek CCTV berikutnya soal pungutan atau kutipan uang untuk SKP atau FKG pada sekolah dasar di Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun. Yuk, mari buka-bukaan. Terima kasih. Kita berada di opini dan edukasi Grek CCTV.